Shalom teman-teman, Teman-teman Shalom, selamat malam. selamat Paskah. Selamat Paskah. Kita masih warna nada Paskah, ungu-ungu. Tapi kita udah happy ya, sudah tidak lagi pakai warna meskipun ungu tapi ungunya sekarang ungu gembira gitu ya. Teman-teman, malam hari ini senang sekali kami bisa ketemu lagi, kita bisa kumpul lagi di tempat ini. Coba pasangannya malam hari ini dilihat dulu. Yang duduknya agak jauh boleh sedikit dempetan, ini tim sengaja mendinginkan AC. Boleh dempet-dempet yang suami istri, dipandang dulu mata pasangannya. Yang belum dibilang, kamu cantik deh hari ini. Kamu cantik deh hari ini. Nah ini sebenarnya kode keras saya buat suami saya ya. Yang mungkin bedaknya ada kelihatan gak rata dikit gak apa-apa gitu ya. Teman-teman lihat baik-baik pasanganmu, sebelahmu. Saya gak tahu berapa tahun teman-teman sudah menikah gitu ya. Tapi malam hari ini kita mau kembali melihat orang yang kita nikahi itu kayak apa sih gitu ya. Teman-teman ada gak sih di sini yang menikah yang suka ngomong, menikah sama yang juga suka ngomong? Ini kalau yang di depan saya lihat yang satu kalem, yang satu nggak kalem gitu ya. Yang satu lagi ketawanya yang di depan sini apa depan sana, Bu? sana. Oh ya. Yang ketawanya agak lebar sama ketawanya mesem kecil gitu ya. Teman-teman ada gak sih yang ekstrovert ketemu ekstrovert di tempat ini? Ya jangan nunjuk orang. Ada teman-teman ekstrovert ketemu ekstrovert, introvert ketemu introvert? Gak ada? Kami pun juga beda. Udah kelihatannya ekstrovert yang mana? Gak usah, jangan di zoom kamera gak usah ya. Oke, teman-teman kami berdua ini orang yang sangat beda. Teman-teman juga orang yang sangat beda gitu ya. Ada yang satunya suka ngomong, satunya lebih suka mendengarkan. Kalau dua-duanya suka ngomong, gak ada yang dengerin gitu kan ya. Teman-teman ini adalah sebuah tantangan di dalam pernikahan kita. Boleh next? Oke. Oh kebanyakan nextnya. Oke, teman-teman kita mengalami, siapa yang mengalami ini? Satu atap semua ya, kita tinggal bersama. Kepalanya dua hati, dua cara, tapi bedanya 1000. Say, apa beda kamu sama aku? Oh ntar jatuh sini. Enggak, aman. Apa beda kamu sama aku? Satu aja, yang paling kelihatan ya. Yang paling kelihatan. Aku nggak ada tai lalat, kamu ada tai lalat. secara karakter, apa yang beda banget dari kita? Yang beda banget ya. Kalau dia tuh energinya tuh kekumpul kalau ketemu orang. Jadi tuh rumah saya tuh rame banget gitu ya. Itu beda banget gitu ya. Sementara saya direkam saya. Sementara saya perlu waktu sendiri tuh banyak sekali gitu ya. Jadi ini mencolok banget teman-teman perbedaan. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, panggilnya teman-teman semua ya. Jadi ini 1000 perbedaan ini satu perbedaan aja sudah membuat beda keinginan di antara aku dengan dia. Teman-teman dulu kalau Budi cerita bahwa aku itu energinya semakin banyak kalau ketemu orang. Jadi kalau makin ngobrol ketemu teman-teman kayak gini misalnya Mayo Premier di depan gitu ya ngobrol itu charging. Baterainya naik terus gitu. Tapi Budi kalau udah ngobrol di rumah ketemu orang terus aku ajak pergi yuk ketemu sama teman, ayo acara ini acara itu. Dia tet gitu abis. Teman-teman bayangkan ya dari sekian banyak kita menikah pasti dengan orang yang berbeda karena katanya opposite attracts ya. Ya, kita tertarik dengan apa yang gak ada pada kita gitu. Saya suka karena dia orangnya tenang. Meskipun dia beresiko. Ya. Tapi saya belajar tenang di dalam segala risiko hidup saya bersama dia gitu ya. Tapi ternyata setelah dijalani tahun ini adalah tahun ke-19 pernikahan kami. Ya. Baru 19 tahun, tapi ternyata kadang-kadang saya merasa tenang banget gitu ya, kurang rame gitu.
Jadi kalau dia bilang rumah itu rame terus, saya happy, dia nggak happy. Repot ya teman-teman ya. Sebaliknya ketika ada momen di mana liburan itu lebaran, dia mau kayak kemarin ya, aku nggak pengen ngapa-ngapain, aku mau charging. Kalau buat dia charging, buat saya habis tuh. Ngapain ya, hari pertama Netflix masih semangat ya kan, hari kedua udah mulai habis nih episode. Berikutnya lagi terus dia suka nemenin saya sambil nonton. Dia gak suka nonton, saya tahu. Tapi dia suka nemenin saya karena kamu kan suka bobo. Dia udah tarik-tarik gitu, kita punya matras satu kan, dia udah tarik-tarik. Terus dia tuh saya tahu 10 menit pertama film mulai, dia akan mulai tidur. Tapi untuk menunjukkan dengan segala hormat sama saya, daripada rame, dia akan berusaha catch up itu film cerita apa. Say, ini kan tadi yang ini begini kan, padahal kan gak nyambung ceritanya. Sampai akhirnya saya bilang, udah saya gak apa-apa tidur aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya aku gak pernah gak nyambung loh. Ketika menit ke-9 tuh aku buka handphone, aku cari sinopsis film itu. pantas dia tidak pernah menyelesaikan episode yang kita tonton. Karena dia terus ngomong, aku udah tahu loh di akhir ceritanya apa. Gitu ya. Teman-teman ini sedikit aja satu perbedaan yang paling menonjol buat kami gitu ya. Jadi kayaknya yang buat saya happy, buat dia enggak. Yang buat dia happy, buat saya enggak. Kebalik banget. Saya mau nanya deh. Ini kan PPT kamu yang buat ya? Iya, aku yang buat. Ini kenapa bukunya meditation ini popcorn gitu ya? Karena ini mencerminkan kita banget. Saya baru gitu ya, ternyata dia buat gambar seperti ini gitu ya. Iya. Boleh. Oke. Teman-teman, ini yang terjadi setiap hari di rumah kami. Jadi kalau saya tuh, saya ajak dia ngomong ya, dia akan kerja dengan laptopnya, dia akan catet, dia akan bikin macem-macem gitu kan. Sementara saya, kenapa sih hidup kamu kayaknya susah banget gitu ya. Terus buat dia, ya inilah dia senengnya begini ya, ini kamu say. Iya. Ya, oke. Apa? Oh iya bener, tangan siapa? Serem banget. Bener juga. Hey. Gak apa-apa, teman-teman, ini adalah tangan Yesus di antara kami. Ya kan? Ini tangan Yesus di antara kami. Meskipun kita nggak tahu Tuhan hadir, ada komunitas. Ada komunitas yang memberitahu kita kalau Tuhan itu ada tangannya. Ya. Tapi kenapa Tuhan gandengnya kamu, say? Next. Oke, next ya. Oke, teman-teman, dulu waktu baru merit, coba dilihat lagi sebelahnya. Tanya dong, kenapa sih dulu kamu mau nikah sama aku? Ada yang gak nanya nih kayaknya umur pernikahannya udah agak lama nih. Coba ditanya dong, kenapa kamu dulu mau nikah sama aku? Teman-teman, dulu sebelum kami menikah, kami ikut yang namanya Discovery. Discovery. Ya. Discovery. Satu namanya Discovery, kami ikut itu waktu baru sebulan. Sebulan kami pacaran, ikut Discovery di paroki. Terus di situ ditanya, apa sih tujuan menikah gitu ya? Terus saya jawab, bahagia dong gitu kan. Ternyata waktu sharing dari sekian banyak pasang, 15, 16, hampir semua itu mengatakan bahwa ya kita mau happy. Aku happy kalau menikah sama kamu gitu ya. Teman-teman, kita pasti mau happy kan menikah dengan pasangan kita. Ada yang menikah karena ya udahlah ya karena gue udah cukup happy, saya menikah sama kamu. Gak ada ya. Jadi memang manusia itu selalu merindukan kebahagiaan. Nah coba ditanya sekarang lagi sama pasangannya. Kamu happy gak sih menikah sama aku? Dijawab yang jujur. Ada cipet di belakang. Kamu happy gak menikah sama aku? Saya jawab. Happy saya. Gak boleh ngeliatin orang ya. Oke, teman-teman,
pada dasarnya manusia itu selalu merindukan kebahagiaan. Enggak saya, enggak Budi, meskipun dia jarang ngomong ya. Tapi semua orang itu merindukan kebahagiaan di dalam hidup. Pasti gitu. Dan next. Ada di aku. Oh ada di kamu. Ah. Oke. Teman-teman ternyata menurut KGK, Katekismus Gereja Katolik 1718, keinginan yang kita punya untuk bahagia ini bukan karena kita tuh ngadi-ngadi. Kok gue gak mau hidup susah ya? Gak suka ya sama hidup yang sulit, yang gak enak. Tapi memang keinginan kita untuk bahagia itu berasal dari Allah. Allah itu memang maunya dari awal untuk kita bahagia gitu ya. Kamu kayaknya mulai gak bahagia dengar aku ngomong terus. Sebenarnya aku tuh merenung ya. Kenapa ya Yesus itu menangisi Yerusalem. Jadi teman-teman, aku tuh suka bertanya-tanya ketika kita membaca sebuah perikop ya. Kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Kenapa sampai seorang Yesus menangisi kita? Yesus itu pertama-tama dia kepengen banget kita itu bahagia. Kepengen banget. Jadi kayak kita menikah. Kalau pasangan kita gak kepengen dia bahagia, kitanya kepengen dia bahagia. Bahagia gak kita? Ada satu pribadi yang kepengen banget kita bahagia. Maka di KGK dikatakan keinginan bahagia itu datangnya bukan dari aku, bukan dari kamu, tapi dari Yesus. Maka Yesus di firman-Nya kan berkata kan, aku datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang penuh kelimpahan supaya kita bahagia. Artinya begini teman-teman. Kalau kita nggak bahagia hari ini bukan salahnya Yesus. Begini, kalau kita kan pernah dengar firman begini, Katolik kan kita kalau puji-pujian kan sering ya. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Kadang-kadang kita nggak merasakan Tuhan ada gitu ya, pujian tuh nggak naik gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan sungguh tidak hadir? Halo, hadir ya, cuma kita aja nggak nge. Maka yang dikatakan KGK ini, kebahagiaan itu udah ada. Hanya kita yang belum menyadari, artinya malam hari ini kita bukan pengajaran. Kita hanya mengingatkan ke teman-teman bahwa di KGK tuh diingatkan bahwa kebahagiaan itu cuma ditemukan di dalam Allah. Di sini ada yang pemazmur gak? Bahagiaku terikat pada Anton. begitu bukan kata-katanya? Tuhanku, bahagiaku terikat pada Yahweh. Terus gimana? Harapanku Pada Allah Tuhanku. pada Allah Tuhanku. Jadi teman-teman di sini dikatakan kalau kita mau mencari kebahagiaan dimanapun gak akan ketemu. Termaksud. Cari di pasangan. Saya pikir, saya menikahi aku aja deh. Aku pikir aku menikahi dia tuh akan bahagia. Tadi dia bilang dia suka aku karena tenang. Dia kan ngomongnya begitu ya. Beberapa hari terakhir ini dia ngomong gini, kamu diem banget sih, ngomong. Aku tuh dipaksa ngomong. Artinya aku mau bilang begini teman-teman. Yang dulu dia suka sama aku, kok sekarang jadi dia gak suka sama aku. Ini kan bumerang. Coba deh teman-teman, pandang pasangan kalian, apa yang dulu kalian suka dari dia, sekarang kalian sebel banget sama hal itu. Misalnya ya, aku suka banget sama dia yang rapinya. Sekarang aku sebel banget, pensil taruh mana? Yang mana aku tahu gitu ya. Aku seneng dia meletakkan barang pada tempatnya. Tapi ini jadi barang. Coba deh teman-teman, perhatikan yang dulu kita suka, sekarang itu jadi bumerang. Sebel banget sama itu. Ini udah mau ngomong nih, dia udah begini. Saya tahu bahasa tubuh itu tidak bisa berbohong. Silakan Bu. Jadi pertanyaannya, kamu bahagia kan menikah Bahagia sama aku? Bu, bahagia. Bahagia, berani jawab gak bahagia gitu ya. Oke, teman-teman kadang perbedaan itu, apa yang tadinya kita suka itu ternyata setelah menikah itu jadi bumerang. Rasa enggak ya? Maksudnya banyak hal yang ternyata perbedaan itu kok membuat yang harusnya happy nih. Karena Tuhan tahu kita harus ketemu sama siapa.
untuk dia mempersatukan kita, dia tahu kekurangan kita ada di mana. Teman-teman, katekismus ini berkata bahwa keinginan kita untuk bahagia itu memang asalnya cuma satu, dari Tuhan. Jadi Allah memang mau kita hidup bahagia, itu udah dari sananya begitu. Jadi ketika sekarang teman-teman merasa bahwa kok di dalam hidup pernikahanku aku gak bahagia ya. Kok di dalam keluarga aku merasa aku gak happy ya. Teman-teman, berarti ada yang salah di dalam hidupmu kalau kita merasa bahwa kita gak bahagia gitu ya. Jadi satu kutipan yang bagus ada di dalam KGK 1718 ini, ditulis oleh Santo Agustinus di Confessiones 10, 20 dan 29 yang intinya seperti ini. Manusia itu mencari Tuhan supaya jiwanya hidup dan tubuh hidup di dalam jiwa. Kita kan yang kelihatan badan kita, yang kita senangkan badan kita. Jeruk meletus udah gak ada ya? Masih, jeruk meletus di bawah, abis ini imperial gitu kan. Tubuh kita yang kelihatan kita feeding, Netflix gitu ya. Tapi kita lupa bahwa tubuh itu hidup di dalam jiwa kita. Dan sementara jiwa itu hidupnya di dalam Allah. Teman-teman, kalau kita bahagia, meskipun kita pergi holiday, kita pergi liburan, kita di tempat yang bagus, tapi kalau jiwa kita tidak bahagia, tetap aja ya, susah ya. Meskipun tubuh ini gak kemana-mana, tapi ketika jiwa kita bahagia, happy aja gitu loh. Meskipun gak kemana-mana gitu ya. Oke, apa? Tunggu dulu. Tunggu dulu, oh Nah. ya bocor deh, bocor. Bocor ya kan. Teman-teman ini ada, ya udahlah say. Hah? Ya udahlah. Ya udahlah ya. Nah, teman-teman ini teman saya. Udah minta izin ditampilkan. Ini mukanya happy banget ya. Mana sih orangnya? Nah, teman-teman, semua kita tuh kepengen banget untuk happy. Kita lihat bahwa seringkali di dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pernikahan, ada momen-momen kita get away ya. Kita honeymoon, kita anniversary moment gitu ya. Nih kalau Mamba sama Tata nih honeymoonnya terus ya. Ya tiap setahun bisa berapa kali gitu. Gak apa-apa meskipun Mamba bawa-bawa koper, yang penting kalau di foto begini Mamba mukanya. Ya, lihat reelsnya yang terakhir ya. Gitu ya. Teman-teman, ada tulisan yang menarik buat saya. Saya tadi minta izin sama mereka berdua, boleh gak aku colong-colong fotonya gitu ya. Aku tergelitik dengan caption ini yang ditulis gitu sama Tata, happily ever after starts here. Teman-teman, kita seringkali begitu ya di dalam hidup. Aku happy setelah aku nanti menikah. Aku bahagia setelah relasiku sama mertuaku baik. Aku bahagia kalau kita udah punya rumah yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih bagus. Kalau kita udah selesai renovasi rumah. Kita udah lebih bahagia deh kalau cicilan rumah udah selesai. Teman-teman, kita selalu mencatat ini, happily ever after starts here. Ini sebuah keinginan yang menunjukkan bahwa memang kita manusia itu pengennya bahagia gitu ya. Dan memang segala hal pengennya begini, start di mana kita merasa bahwa kalau udah punya anak kita happy, anak kita lulus, anak kita sehat, kita senang. Teman-teman, ternyata kebahagiaan itu nggak long lasting ya. Kebahagiaan yang kita pikir kita bisa bahagia, itu kok nggak panjang. Itu kok cuma sebentar. Desember kemarin kami pergi liburan. Budi ini seneng road trip. Dia happy banget gitu, dia sangat excited road trip. Kami pergi ke timur. Di timur itu sangat ekstrim gitu ya, tanahnya sangat ekstrim. Dia happy banget, saya takut banget. Karena sinyal itu gak ada, jalanannya luar biasa ekstrim. Mobil juga kita rent mobil yang gak tahu, terus tiba-tiba ada ban ternyata yang kita rent itu meletus gitu ya. Jadi dia happy, kita happy, anak-anak juga ada. Cuman memang setelah kita pulang dari liburan seneng gak? Seneng teman-teman. Terus kemudian mulai Januari, mulai kesibukan berjalan lagi. Kok tiba-tiba udah lupa ya? Kalau kemarin itu abis liburan, kerasanya udah kepengen liburan lagi. Jadi kalimat happily ever after starts here di dalam hidup kita itu sering ya kita pakai untuk aku pikir
aku bahagia. Saya sangat tergelitik karena saya pun ini saya banget. Aku pikir aku happy loh kalau kita pergi. Aku pikir aku happy kalau kita pergi honeymoon trip. Oke ya. Oke, teman-teman, ternyata di dalam hidup kita seringkali mengejar yang namanya kebahagiaan semu. Yang kayaknya kita pikir kita happy, tapi kok enggak ya. Saya pergi bersama Budi, saya ngobrol sama dia, kok rasanya kurang waktu. Senang sih setelah itu, tapi setelah itu kayaknya rasanya ada yang kurang. Tapi ada satu hal yang ketika dalam segala perbedaan kami, segala perbedaan yang teman-teman alami bersama dengan pasangan, Tuhan itu mau kita punya kebahagiaan yang sejati sebetulnya. Tuhan mau kita di dalam apapun hidup kita, naik dan turun, suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Ketika Tuhan itu ada, kita menangkap Tuhan mau apa di dalam perkawinan kita. Oke, teman-teman, ini inti dari tema ini, semoga bisa selesai dalam waktu 10 menit. Ini ada 4 kuadran ya, bukan Robert Kiyosaki, bukan gitu ya. Kuadran yang pertama teman-teman, di sini kita bisa lihat garis X-nya, saya kayak dosen aja ya. Garis X-nya adalah satu suara sama beda suara. Garis Y-nya ego kita dengan keinginan Allah. Maka kuadran pertama adalah kita satu suara mengarah kepada Yesus. Ini sempurna, ini perfect. Jadi suami istri satu suara dan menuju kepada Yesus. Maka ini yang perlu kita usahakan. Tapi kan ini gak membumi ya teman-teman ya. Kita lihat apa yang ada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu adalah kuadran yang beda suara tetapi mengarah ke Tuhan. Beda suara tapi mengarah ke Tuhan. Teman-teman, aku mau bocorin satu rahasia. Kami sama-sama pelayanan pewarta dari tahun 2003. Berarti ini 2006, 2004 ya. Situ wanita memang mengingat sejarah, teman-teman, pria hati-hati. Berarti ini tahun ke-22. Saya mau bocorkan begini. Bagian tersulit dari pewartaan adalah mewartakan sama dia. Coba tanya dia, bagian tersulit dalam pewartaan apa? Apa bagian tersulitmu? Apa kan kamu yang ngomong? Iya, aku kan tanya kamu gitu ya. Teman-teman, perbedaan itu loh yang susah. Loh, kan tanya dalam pewartaan yang paling sulit tuh apa? Sepanjang 22 tahun paling sulit apa? Menyelaraskan sesuai dengan karakter kamu. Kamu gak nyimak kan? Apaan? Tatap mataku yang paling sulit kan apa dari pewartaan? Ternyata yang paling sulit adalah kalau pewartaan itu berdua. Teman-teman, pewartaan berdua jauh lebih sulit daripada bawain sendiri. Coba deh tanya teman-teman yang pewartaan berdua. Mungkin kalau posisinya sendiri kita gampang gitu ya. Artinya teman-teman perhatikan, sama-sama nih siapin bahan buat materi malam hari ini. Tetapi sama-sama siapin tapi beda suara. Terjadi konflik gak? Tadi kami duduk berdua di situ, bukan baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Sampai gak makan. Sampai enggak teman-teman, enggak begitu ya. Iya, dia belum makan itu ya. Jadi apa yang mau kami katakan? Jadi teman-teman, ada gak masa di teman-teman sama-sama mau menuju ke sini tapi beda suara? Ini terjadi sama siapa? Ini adalah gambar Musa, Zipora dan anaknya Gersom sama Eliezer. Teman-teman, Musa itu mengarah hatinya kepada Allah. Ini yang saya sekarang mau jelaskan adalah yang beda suara, yang satu ke Allah, yang satu ke ego. 20 menit, oke, saya akan ngebut. Teman-teman tahu ya, gak perlu dibuka, saya gak berbohong, percayalah. Musa itu pernah mau dibunuh oleh Allah.
pernah mau dibunuh oleh Allah, maka orang pertama yang panik adalah Sipora. Apa yang dilakukan Sipora? Dia pergi sunat anaknya yang laki, terus dia bilang inilah pengantin darahku. Apa maksud dari cerita ini? Sipora itu asalnya bukan orang Yahudi, tidak ada budaya sunat. Dia orang Midian. Jadi dia mempertahankan budaya dia dengan tidak mengikuti suaminya. Sedangkan Allah, sunat itu adalah tanda identitas. Maka ketika don't play dengan man of God. Jangan main-main dengan orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan akan menggerakkan sampai itu berhasil. Akhirnya Sipora menyerah. Artinya teman-teman, kalau ada di kuadran kedua ini masih aman. Selama salah satu mau mengarah ke Tuhan. Contohnya apa? Kalau doa yuk, doa keluarga, satu gak mau, itu masih aman teman-teman. Karena di situ yang satu masih mengarah kepada Tuhan. Cuma capek aja yang satu, capek aja. Terus berjuang untuk sampai ada mesbah keluarga. Ya, mau ditambahin? Teman-teman, aku ingat di kuadran 2 ini, satu kali tahun 2016 waktu Budi operasi waktu itu ya. Itu kan galau banget ya. Saya itu sangat transaksional sama Tuhan saat itu. Tuhan kenapa ya kami berdua ini sudah melayani, kami baik-baik gitu ya. Kenapa tiba-tiba dia sakit dan harus operasi gitu. Tahun 2016 operasi otak, operasi kepala. Lalu kemudian saya lihat dia di tengah saya yang sudah saat itu gak bisa berdoa. Dia yang lagi dicukur ya kan harus digundulin ya kalau mau operasi kepala. Dia buka Alkitab kecil, yang Alkitab saku itu, dia buka Mazmur 23. Teman-teman, saya waktu lihat dia buka itu, ada rasa mau marah gitu kayaknya. Aduh kamu, gimana sih, sebenarnya yang saya marah dengan diri saya sendiri. Kenapa ya kok ini begini? Saya marah, saya pikir saya marah sama Tuhan, kenapa ya? Teman-teman, tapi ketika kami itu sangat ada di posisi hati yang sangat berbeda, karena saya mendampingi dan saya sangat takut. Dia yang mengalami, dia gak takut. Tapi bagaimana iman yang dia punya, dia mau masuk, dia mau duduk di meja operasi, tapi dia yang punya iman lebih kuat dan dia bilang bahwa aku gak apa-apa, Tuhan adalah gembalaku. Teman-teman, ini iman dia menarik saya untuk saya berdiri 2016 saya bisa kuat dan saya bisa berdoa hari itu. Artinya teman-teman, iman itu menular. Maka kenapa tadi saya katakan masih aman, teruslah berjuang. Tuhan boten sare, Tuhan tuh gak tidur. Maka percayalah satu hari dengan iman kita, Tuhan yang akan bertindak pada pasangan kita yang batu. Ya, istilahnya kan kalau nggak mau batu kan. Tapi biarkan tangan Tuhan yang bekerja seperti gambar tadi ada 3 tangan gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini ada di satu suara tapi ego. Ini kuadran ketiga. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Ananias dan Safira. Mereka sepakat untuk bilang ke pimpinan bahwa harga tanah yang mereka jual segini, lalu sebagian disimpan. Mereka satu suara tapi ikutin ego, maka ada di kuadran ketiga. Apa yang terjadi? Ayo kita kasih cuma sebagian tapi kita bilangnya semua ya gitu. Kebalik ini. Kita kasihnya, kasih cuma sebagian ya. Tapi kita bilang sudah semua kita kasih gitu ya. Artinya teman-teman, apa yang terjadi oleh Ananias Safira di Kisah Para Rasul? Mereka mati. So teman-teman, perikop ini peringatan untuk kita. Makanya satu hati sama pasangan penting gak? Penting, tapi kuadran keberapa? Maka lebih baik tadi ada di kuadran kedua. Jangan jangan kasih, kita ngomong jujur aja. Lebih baik itu daripada di kuadran ketiga ini. Sekarang kuadran keempat teman-teman. Kecepatan. Kuadran keempat, beda suaranya beda, tapi sama-sama mengarah ke ego. Dua-duanya gak ada yang mengarah ke Tuhan. Habis gak? Ini contohnya kayak apa? Contohnya tuh kayak begini.
Contohnya kalau mau main handphone gitu ya, nggak usah berdoa, satu suara, yang satu sibuk main handphone, yang satu sibuk Netflix. Itu udah beda suara tapi masing-masing ego. Jadi tinggal tunggu aja, ini juga akan habis. So teman-teman, kenapa kuadran ini penting? Ini 15 menit, oke. Supaya kita tahu kita ini ada di posisi mana dan kita mau menuju ke sini. Mungkin kamu mau sharing ada di pernah yang terjadi sehingga mau ke sini selain cerita tadi? Teman-teman, tadi kan saya cerita bahwa saya dan Budi ini dua orang yang sangat berbeda ya. Jadi banyak kali, bahaya sekali kita harus hati-hati di dalam pernikahan. Itu rasanya sebel banget dan kepengen ribut kalau baterai itu kosong. Maksudnya baterai saya. Karena jarang keluar, dia diem aja gitu, dia sibuk kerja dan lain-lain. Jadi akhirnya yang paling gampang adalah ya udah, karena kita berbeda, you do your things, I do my things. Sering nggak begitu? Ya udah, kamu kerjain kesana, kamu happy, aku juga happy. Teman-teman sangat hati-hati ketika ini terjadi. Ini adalah alarm nih kalau ini udah terjadi. Jangan bilang bahwa kalian berdua happy menjalankan masing-masing, kamu sukanya gitu, aku sukanya gini. Hati-hati, karena ini kami alami waktu Budi itu ada masa di mana dia seneng banget naik gunung. Seneng banget naik gunung gitu ya. Sementara saya anak kaki gunung. Makan Indomie, pop mie gitu kan. Anak villa. Anak villa ya. Jadi waktu dia awal-awal kayaknya, ih kamu ngapain sih gitu ya. Naik gunung terus di gunung gak ada sinyal kan. Apalagi kalau cuaca buruk, saya cukup worry, dia nggak bisa kasih kabar karena nggak ada sinyal di atas gitu ya. Terus kemudian yang saya kerjakan akhirnya di saat saya lagi jengkel banget, ya udah, ini kesempatan nih. Kan kamu suka capek kalau diajak pergi misalnya, ada reuni sama teman-teman kuliah, pergi sama teman-teman kerja yang ini, pergi sama teman-teman SD sama ini. Ketemu lagi gitu kan ya. Saya pikir ya udah, jadi jadwal saya juga banyak kalau dia naik gunung. Teman-teman ternyata begitu dia pulang, kita ngobrol, kok saya ada masa gak connect ya rasanya sama dia. Karena saya mengerjakan hal saya masuk ke hidup saya lagi. Saya tidak menyelaraskan sama dia. Jadi hati-hati teman-teman, ini adalah dua suara. Kayaknya bisa jadi kayaknya baik. Karena aku gak macam-macam. Pergi sama teman-teman, kamu juga tahu teman-temanku. Lah dia di gunung apa kan pohon-pohon gitu ya. Bukan cewek-cewek enggak kan, pohon-pohon gitu. Jadi kayaknya tampak baik ya teman-teman, kayaknya healing, charging. Tapi ternyata ini bisa memecah koneksi antara suami istri di dalam pernikahan. Apalagi kalau egonya main ya, udah gak bisa doa tuh. Lu begitu gue juga bisa gitu kan ya. Jadi ini sih yang kayaknya paling baru kita alami ya. Saya boleh minta tolong pemusik iringi. Nah, saya tergelitik dengan sharingnya Yose. Teman-teman, ternyata apa yang dia alami dari POV saya adalah bahwa ternyata menikah itu, kalau kita sudah menikah, kita nggak akan pernah bisa bahagia lagi. Bahagia dalam arti membahagiakan diri sendiri. Jangan berharap kalau sudah menikah bisa naik gunung dengan bebas. No. Bisa kan, boleh. Tetapi setelah bertahun-tahun. Jangan berharap dia bisa pergi sama teman-teman kuliahnya bebas pergi kemana saja gitu ya. Artinya saya mau bicara begini teman-teman. Ternyata pernikahan itu bisa merenggut apa yang kita sukai. Mungkin dia suka banget nonton Netflix, tapi dia jadi terbatas nonton Netflix. Aku seneng banget sendirian, aku tipe penganalisa, tipe observe, seneng banget. Tapi ternyata itu gak bisa dilakukan lagi. Teman-teman, pernikahan itu artinya kita kehilangan separuh dari diri kita. Kita
seperti tadi ya istrinya Musa Zipora, dia menyunat. Dia padahal dalam budayanya di Midian gak ada menyunat gitu ya ketika anak masih kecil. Tapi dia menyunat apa yang dia anggap tadinya harusnya enggak gitu ya. Tapi demi suaminya gak mati, demi pernikahan kita itu tetap berjalan dengan bahagia, tetap pasangan kita itu bisa bahagia, kita menyunat ego kita teman-teman. Ada yang kita korbankan, ada hal yang separuh dari kita yang kita suka, tadinya kita maksimal banget hidupnya, gak bisa lagi kita lakukan karena kita sudah menikah dan kita kehilangan separuh dari kita, separuh dari pasangan kita itu masuk di kita. Jadi teman-teman, kita gak punya kekuatan untuk kita melakukan ini kalau kita gak minta kekuatan ini dari Tuhan. Kita mesti betul-betul selaras, kita tangkap Tuhan mau apa lewat kekurangan kita, kekurangan pasangan kita, perbedaan antara kita dengan pasangan kita. Teman-teman, Tuhan punya maksud. Seperti dia katakan ya, lalang dan gandum itu akan dibiarkan tumbuh bersama sampai masa penuaian itu tiba. Jadi bukan lalangnya dicabut, enggak. Dan ternyata lalang sama gandum tuh akarnya berkaitan. Ya, jadi kita dengan kekurangan kita, lalang yang ada di pasangan kita bukan untuk dicabut atau dihilangkan, tapi ini untuk Tuhan memproses kita. Teman-teman, kalau saya tidak menikah dengan Budi yang mengajarkan saya untuk tenang, mengajarkan saya untuk apa itu punya hidup yang reflektif, bagaimana relasi dengan Tuhan itu dalam keheningan dan ketenangan. Mungkin saya udah hilang di tengah dunia yang rame, tapi saya paham satu dunia yang saya gak suka, kok tenang banget ya, kok diem banget ya. Tapi ternyata Tuhan pakai lewat pasangan saya, lewat suami saya untuk saya kenal. Oh, membentuk saya bisa menemukan Tuhan dalam ketenangan. Saya gak selalu harus keluar untuk membuat diri saya bahagia. Tapi ternyata di dalam tenang, di rumah, saya bisa ketemu kebahagiaan ini. Gitu ya. Kayak waktu kita sudah habis ya. Teman-teman, saya langsung ke slide terakhir saja. Tolong dibantu. Boleh bantu next. Langsung next. Ini mau? Oke, teman-teman, ini yang tadi saya ceritakan. Anak kami. Bukan karena kami tidak pernah beda pendapat, karena di setiap perbedaan kami berjuang tetap memilih arah yang sama, yaitu Tuhan. Jadi kenapa ini ditampilkan? Tadi kami katakan bahwa separuh dari kita itu sudah hilang kalau menikah. Kemarin dia ajak sebuah retret, saya ikut retret yuk. Terus terang saya memilih weekend itu di rumah. Suami-suami gimana? Pasti kalau kalian saya sudah melihat mata, enggak, saya ngelihat suami-suami di sini gitu ya. Jadi saya nggak sendiri gitu ya. Tapi sementara istri-istri diungkapkan gitu ya. Jadi suami-suami saya kasih tips dan trik supaya kita bisa pergi tapi kita gak dehidrasi. Begini caranya. Ketika dia mengajak, saya benar-benar tidak mau. Tapi saya mengiyakan. Iya, aku mau ikut retret. Lalu dia bertanya, kenapa kamu mau ikut retret? Jawabanku adalah, aku memilih ikut retret karena kamu mau retret. Aku kasih contoh kedua, aku kan suka nonton sepak bola di GBK, suka nonton live. Satu kali aku ajak dia, Uzbek golin dia, Arab golin dia, gitu ya. Saya ini Piala Asia gitu ya, kita mesti dukung salah satu gitu ya. Dia melihat yang ganteng yang mana kali ya, gol gitu ya, gol gitu. Lalu saya tanya, kamu kan gak suka sepak bola, why you mau ikut? Coba dijawab. Nemenin kamu. Nah, teman-teman, maka kalau kita mengarah ke ego, kita gak pernah bisa ambil satu keputusan.
Nyampe gak energi dia bahwa dia memilih nonton ke GBK karena aku yang mau. Yang nyampe adalah pengorbanan. Sama teman-teman, kalau kita rasa gak bisa, gak apa-apa. Mungkin kita gak bisa nemenin anak. Anak itu kadang kita merasa kok ciong banget gitu ya. Sebenarnya gak ada yang ciong. Yang ciong itu kita ciong sama diri kita yang kecil, si kecil. Maka kita memilih karakternya kita sama gitu ya. Maka kita memilih untuk nemenin anak kita. Wah udah bunyi ini saya. Oke, udah habis ini. Udah habis. Artinya teman-teman, ketika kita tetap memilih, maka saya jamin pernikahan itu akan awet, tentrem, damai. Amin ya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Sudah habis? Oke, kita doa aja ya, boleh 2 menit, apa udah habis banget atau gimana? Udah habis banget atau gimana? Boleh doa ya. Mau pakai lagu? Oke, minta tolong kita nyanyiin dari referen saja. Teman-teman, apa yang kita doakan malam hari ini, akui dengan jujur apa yang kita miliki. Kalau aku perlu waktu sendiri yang banyak, akui. Kalau aku perlu waktu istirahat, akui. Oh, kita diberi tambahan waktu 5 menit, terima kasih. Akui, jujur di hadapan Tuhan, karena jujur itu berdiri sendiri. Bukan masalah baik atau salah, benar apa tidak, bukan. Jujur mau kita salah, mau benar, jujur nilainya tetap mutlak, jujur. So teman-teman, biarkan kuasa Tuhan bekerja, apa yang Tuhan mau bicara. Kadang-kadang 1 detik Tuhan berbicara bisa mengubah seluruh hidup kita. Bahagiaku penuh, dari referennya saja. Tuhan dan Rajaku, Teman-teman gandeng pasanganmu saat ini. memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Berjalanlah ke arah Yesus. Mengikutimu, Berjalan berdua dengan pasanganmu ke arah Yesus. Menuju ke arah yang sama. di hadiratmu, bahagiaku penuh. Menyembahmu. Menyembahmu, Tuhan dan Raja. Kalau engkau tak dapat menyembah, katakan kepada dia, Yesus, aku memilih untuk menyembahmu. Kasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, Sekali lagi kita mau sembah dia. Kita memilih untuk menyembah dia. Sekalipun kami gak dapat menyembah, sekalipun hati kami tidak ingin menyembah, tapi kami memilih untuk menyembahmu. kasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, bahagiaku. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri, menyembahmu, Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Memujimu, Yesus, engkaulah kekasih jiwa kami. kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, Sekali lagi kita sembah dia, ini yang terakhir. Sembah dia, sembah. menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Bekerjalah kuasa Roh Kudus. 1 detik saja kau hadir dapat mengubah seluruh hidup kami. Mengikutimu seumur
tidak mampu berjalan sendiri. Kami terlalu lemah. Kami melukai pasangan kami melukai anak kami. Tapi kami mau katakan, Yesus, kami perlu Engkau. Mengalir kasih kuasa Roh Kudus. Di hadirat-Mu, bahagiaku baru di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku baru. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Walaupun waktu kami terbatas, tapi kami percaya Engkaulah Allah Alfa dan Omega. Waktumu bukan kronos, tapi kairos. Kami dapat mengalami cinta Engkau. Biarlah dengan waktu ini kami boleh menerima urapan daripadamu. Dari Tata yang Maha Tinggi. Saya dengan Yose, inilah pernikahan kami dan teman-teman yang hadir di sini yang telah Engkau persatukan. Biar mengalir kasih-Mu bagi kami pasutri baik yang sudah menikah dan pasangan yang belum menikah yang ada di tempat ini. Mengalir kasih-Mu memampukan kami. Biar melalui kejujuran kami Engkau berbicara. Terima kasih Bunda Maria untuk doa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.